Oke, halo sob, ketemu lagi dengan saya Turio Bling Reptile. Kali ini kita ada case ular yang terkena abses ya sob. Lebih tepatnya di atas mulutnya ya. Ini ular berjenis Reticulatus piton atau sanca kembang sob. Jadi bisa dilihat di dekat mata ular ini atau di atas mulutnya antara mata dan hidung itu bengkak atau benjol ya sob. Itulah abses. Nah, kali ini kita akan coba bedah abses ular ini ya. Karena kalau abses tidak dibedah, cepat atau lambat dia akan semakin mengeras dan gumpalan dagingnya semakin besar ya sob. Jadi kita lakukan pembedahan, tentu pisau bedah yang kita gunakan ini sudah disteril dengan alkohol 90% sob. Oke, kita mulai pembedahannya. Kita bisa perhatikan ya sob, sisik yang dibedah itu usahakan searah sob. Jadi ikuti pola sisiknya ya pada lokasi abses yang ingin dikeluarkan sob. Jadi seperti di video ini, kita lakukan pembedahan secara perlahan sob. Jangan lupa sediakan juga alkohol 90% agar alat yang digunakan dan lukanya nanti benar-benar dapat steril untuk memastikan kesembuhan ular tersebut lebih cepat sob. Ya, itu kita lakukan perlahan. Jadi benjolan ini kita harus keluarkan bersih isinya sob, agar tidak menjadi daging yang keras, abses atau tumor pada ular ya sob. Karena kalau sampai kejadian seperti itu, ular akan berpotensi mogok makan dan kemungkinan besar tinggal menunggu waktu menjelang kematiannya sob apabila hal tersebut terjadi ya. Ini sudah mulai terlihat. Untuk case ini absesnya masih berupa nanah dan gumpalan darah ya sob. Ini abses di tahap awal. Kita bisa lihat nanahnya dikeluarkan perlahan sob. Jadi seperti jerawat gitu ya sob. Nanah itu nanti bisa menjadi gumpalan sob, cepat atau lambat ya. Jadi kita mesti bersihkan dengan benar-benar bersih. Jadi untuk bios kali ini karena kita lakukan manual atau tidak melalui dokter hewan sob, jadi mohon maaf kita kali ini tidak menggunakan bios ya sob. Jadi alangkah baiknya untuk saran teman-teman apabila case ini terjadi, lebih baik ular ini dibawa ke dokter hewan ya. Jadi mereka lebih paham penanganannya, obatnya pasca operasi ya sob. Dan tingkat kesembuhannya pastinya lebih tinggi ya. Tapi ini untuk edukasi, jadi kita terpaksa melakukannya dengan alat yang seadanya dan pengetahuan berdasarkan pengalaman yang sudah-sudah sob. Oke, jadi seperti yang terlihat ya, untuk size ularnya kebetulan masih tidak terlalu besar. Karena kalau terjadi di ular yang besar, kita cukup sulit sob untuk melakukan pembedahan ini tanpa obat bios ya, karena ular pasti akan berontak. Jadi sekarang kita lakukan yang sisi kiri sob. Sama tekniknya, teknik bedahnya sesuaikan alur sisi ular tersebut sob. Jadi yang sebelah kanan tadi sudah terlihat ya sob, bedanya di awal dia sangat besar, sekarang sudah kempes sob lukanya. Ya seperti itu. Nanti untuk luka bekas bedah kalian tidak perlu khawatir, ular bisa sembuh dengan sendirinya seiring berjalan waktu dia shedding. Cuman
Memang tidak langsung satu kali shedding sembuh ya sob, mereka pasti butuh waktu untuk pemulihannya. Jadi kemungkinan bisa 3-4 kali shedding sob. Kalian bisa coba kasih makan setelah shedding pertama. Oke, mungkin sekian video kali ini sob, semoga bermanfaat. Dan mohon doanya semoga ular ini cepat sembuh. Thank you, sampai ketemu di next video.